Sebelum masuk ke contoh, di sini saya ada satu definisi dan satu lemma lagi. Nah, di definisi ini saya ingin mendefinisikan apa itu matriks segitiga atas dan apa itu matriks diagonal ya. Anda tentunya sudah tahu sih, matriks segitiga atas itu adalah matriks di mana bagian bawah segitiganya itu di bawah diagonalnya itu nilainya itu 0 semua ya. Nah, maka di sini saya definisikan seperti ini. Jadi AIJ-nya itu 0 untuk I yang lebih besar dari J ya. Jadi untuk A21 itu contohnya itu 0, A31 0, A41 0 ya dan seterusnya. Pokoknya yang di bawah elemen diagonal itu 0. Nah, yang di atas elemen diagonal itu boleh 0, tapi nggak diwajibkan. Nah, kemudian matriks diagonal itu saya definisikan sebagai berikut, yaitu adalah yang AIJ-nya itu 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Nah, apakah matriks diagonal tersebut AIJ-nya boleh 0 untuk yang I sama dengan J? Ya boleh, ya, boleh. Nah, jadi matriks diagonal itu adalah matriks segitiga atas, tapi matriks segitiga atas belum tentu matriks diagonal. Nah, sekarang di sini saya ada satu lemma ya. Jadi jika D itu adalah fungsi determinan dan A itu adalah matriks diagonal, maka D of A itu adalah bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. A11 dikali A12 dikali sampai ANN. Kalau A-nya itu matriks diagonal. Nah, ini akan kita buktikan sekarang ya. Nah, ini saya akan buktikan. Misalkan saya punya matriks diagonal ya sebagai berikut. A11, A22, seterusnya sampai ANN, dan elemen-elemen selain elemen diagonal itu 0 ya. Nah, di sini saya bisa terapkan seperti ini ya. D dari, nah ini saya pakai kurung biasa dulu ya. Nah, A11-nya bisa keluar ya. A11-nya saya bisa keluarkan. Ini, jadi maksudnya A11 itu saya keluarkan dari baris 1 ya menjadi seperti ini. No, ini A22-nya mas stay ya. Dan seterusnya sampai ANN. Nah, menurut sifat n linear dari D, nah karena baris satunya itu adalah kelipatan dari A11, maka bisa keluar ya. Jadi A11 ini D dari ini. 1, A22 sampai ANN. Nah, begitu pula dengan A22. A22 juga baris kedua itu kan merupakan kelipatan dari A22 ya. Karena yang sisanya kan 0, berarti ini A22-nya bisa keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi 1, 1, ini A3, 3, dan seterusnya sampai ANN. Ini 0 semua, yang non-diagonalnya 0 semua. Nah, dan proses ini saya bisa lanjutkan terus sampai A11, A22, seterusnya sampai ANN, dan yang tersisa itu adalah matriks identitas ya. 0, 1, 0, dan seterusnya 1 di sini. Dan lagi-lagi karena D itu adalah fungsi determinan, maka memenuhi DIN sama dengan 1. Jadi yang tersisa adalah ini. Nah, oleh karena itu teorema yang tadi itu, lemma yang tadi itu sudah terbukti. Nah, dengan ini cara menghitung determinan sudah lengkap. Habis ini ada contoh bagaimana menghitung determinan dengan cara ini ya. Berikut ini saya ada satu contoh. Ya, misalkan D itu adalah fungsi determinan dan A itu diberikan seperti ini. Ya, hitunglah D of A. Ya, hitunglah D of A. Nah, kita akan memanfaatkan teorema-teorema yang kita punya sebelumnya untuk mencari D of A. Nah, pertama-tama A-nya itu saya akan tulis ya. Dan 3, 3, 6 ya. Nah, ini saya akan lakukan eliminasi Gauss. Ya. Jadi, baris 2 itu saya akan kurangi dengan 2 kali baris ke 1 ya. Jadi 1, 2, 3 itu adalah ini menjadi 0, 2 dikurangi itu min 2. Nah, 3 dikurangin 6 itu min 3. Nah, kemudian baris ketiga juga sama, saya akan kurangin dengan 3 kali baris pertama. 3 dikurangin 6 min 3. Nah, kemudian 6 dikurangin 9 nanti min 3 juga ya. Nah, cuman saya akan tandanya saya akan ganti ini. Nah, ini D dari ini itu tuh sama dengan D dari ini.
Mengapa? Karena yang kita lakukan itu adalah proses eliminasi Gauss, di mana matriks B, jadi ini tuh yang ini B ya, B itu didapat dari A dengan cara menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain ya. Ya, jadi dan kita ingat bahwa DB itu sama dengan DA. Nah, berikutnya saya akan lakukan hal yang sama ya. Ya, saya akan mengalihkan baris kedua itu dengan suatu konstan, yaitu min setengah ya. Oleh karena itu ini menjadi ini min setengah D dari ya 1, 2, 3, ini jadi 0, 1 ya. Ini jadi 3/2. 0, min 3, min 3. Nah, semoga cukup jelas nih yang saya lakukan nih. Ya, jadi saya akan mengalihkan, oh ini sorry, harusnya ini menjadi min 2 ya. Mengalihkan baris kedua itu dengan min setengah, oleh karena itu saya mempunyai hubungan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan 2 kali baris kedua ke baris ke-1 dan 3 kali baris kedua ke baris ketiga ya. Sehingga saya punya ini. Nah, jadi 1 ini menjadi 0 ya. Ya, kemudian 3 dikurangin 2 kalinya ini ya. Kebetulan 0 juga langsung ya. 3 dikurangin 2 kali 3/2 ya. Nah, ini baris keduanya tetap. Nah, baris ketiga adalah jadi baris ketiga itu adalah ditambah 3 kali baris ke-1 ya. Ini jadi 0 min 3 ditambah ya 3 kali 3/2 ya. Jadi min 3 ditambah 9/2 ini adalah jadi 3/2 ini. Ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya saya akan 3/2-nya saya keluarkan ya dari baris ketiga ya, sehingga ini menjadi, ini saya hapus dulu, 1, 0, 0, 0, 1, 3/2, 0, 0, 1 ya. Dan terakhir saya akan lakukan ini, baris kedua itu adalah, baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama dikurangin 3/2-nya baris ketiga ya. Nah, D dari ini 1, 0, 0, 0, 0, 1 dan 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dan ini bernilai adalah 1 ya. Jadi determinan D dari A ini adalah bernilai adalah 3, min 3 jawabannya. Nah, semoga cukup jelas apa yang saya lakukan di sini. Kita akan masuk ke topik selanjutnya. Nah, berikutnya ada satu teorema 218. Nah, teorema 218 itu adalah sebenarnya teorema yang terpenting di dalam bab 2 ini ya. Karena di sini dalam teorema ini tuh adalah fungsi determinan itu tuh ada ya. Jadi teorema 218 ini mengatakan bahwa fungsi determinan itu tuh ada, jadi tidak mengada-ngada dan unik ya. Ya, jadi fungsi determinan itu tuh ada dan bisa didefinisikan di MN, di himpunan semua matriks, persegi, dan fungsi determinan itu tuh unik. Jadi jika ada, dia tuh cuma ada satu gitu ya. Nah, buktinya itu silakan coba baca sendiri ya di buku. Saya akan lanjut ke teorema-teorema berikutnya.